Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk diundang di ICSP. Eh, Salam hormat bagi Bapak Ibu. Saya lihat di sini banyak senior-senior yang memang hadir ya, dari praktisi-praktisi maupun dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengetahui mungkin terkait dengan mekanisme SPI atau sertifikat pengurang emisi yang mungkin kita akan coba share dari perspektifnya Badan Lembaga Verifikasi dan Validasi. Baik, sebentar saya coba share. Apakah tampilannya sudah keluar? Sudah, Pak. Baik, materi yang akan kami bawakan ini adalah dalam sesi yang cukup singkat. Ini kita akan bicara sedikit tentang latar belakang dari jasa validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca. Jadi, kenapa ada validasi verifikasi, kenapa diperlukan, lalu regulasi pendukung dan kebijakan pendukung terkait yang memang kita dengar isunya adalah carbon trading yang memang selama ini sudah banyak kita perbincangkan dan bahkan menjadi salah satu solusi-solusi untuk melakukan offset bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan net zero emission. Lalu apa itu validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca? Sudah ada prosesnya, tentunya ada lembaganya yang melaksanakan dan bagaimana prosesnya. Tentunya juga ada aturan main yang mungkin ditetapkan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui Kementerian KLHK sebagai focal point-nya, yaitu di dalam pedoman penyelenggaraan sertifikat pengurangan emisi Indonesia. Baik, ini adalah sudah sedikit banyak tadi disampaikan oleh Ibu Amalia tadi, profil saya. Mungkin inilah pelatihan-pelatihan yang terkait yang pernah saya dapatkan sampai saya di posisi ini sekarang dan semoga bisa memberikan pencerahan ataupun kita berdiskusi terkait dengan materi yang akan dibawakan kali ini yaitu terkait dengan sertifikat pengurangan emisi Indonesia. Baik. Nah, kalau kita bicara eh, ke background bahwa di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan kita bicara terkait dengan adanya 17 tujuan SDGs. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan tujuan ini atau kalau mau dibahas lagi mungkin waktunya tidak akan cukup di sini. Kita akan fokus kepada materi yang nomor 13 ini, yaitu adalah climate action. Nah, jadi saat kita bicara apa sih sebetulnya yang menjadi isu? Kenapa gas greenhouse gas ini menjadi concern kita? Kenapa menjadi bereksesif? Apa dampaknya? Seperti yang kita ketahui bahwa emisi dari radiasi sebetulnya terperangkap dalam lapisan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu tidak berarti buruk, tapi jika berlebihan tentunya akan berdampak buruk. Nah, inilah yang terjadi. Karena penebalan gas rumah kaca yang terperangkap, ini yang mengakibatkan eh, pantulan dari matahari yang sudah diserap dan dipantulkan kembali, ini kembali memanaskan posisi bumi kita. Nah, ini yang terjadi bahwa ini adalah efek rumah kaca yang dimaksud. Sehingga terjadilah pemanasan global di mana terjadinya pencairan di kutub misalnya di pencairan es, lalu ada kenaikan permukaan air, perubahan iklim dan berdampak kepada peningkatan risiko dan bencana. Nah, kalau kita lihat apa perubahan drastis yang sekarang di Timur Tengah sudah dingin, hujan, bahkan di Dubai sempat banjir dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin ternyata bisa jadi ini adalah salah satu bentuk dampak dari gas rumah kaca yang ditimbulkan dan berdampak kepada ekosistem di bumi. Nah, kenapa kita bicara kepada source-nya dulu? Nah, ini kita bicara terkait dengan apa itu yang kita kendalikan di dalam proses untuk kegiatan
pengendalian emisi. Ada tiga hal yang perlu kita kenal, yaitu adalah source, sink, dan reservoir. Source itu adalah GHG source itu adalah proses bagaimana GRK dilepaskan kepada atmosfer. Nah, siapa yang melepaskan? Tentunya ini adalah para emiten-emiten yang memang menghasilkan emisi dari kegiatan prosesnya. Kita bicara proses pembangkitan listrik misalnya dari power plant, kita bicara manufaktur dari industri yang setiap kegiatannya menggunakan energi, bisa jadi energi fosil dan menghasilkan emisi. Emisi ini nanti tentunya akan dilepaskan ke udara. Dan tentunya akumulasi di udara akan semakin lama semakin meningkat. Nah, pada beberapa kondisi, hasil dari kegiatan industri ada juga yang dilakukan secara perubahan bentuk. Jadi CO2 dibuat dalam bentuk liquid, lalu disimpan dan disimpan dalam formasi geologi. Nah, itulah yang mungkin kita kenal, mungkin Bapak Ibu eh, pernah dengar terkait dengan carbon capture storage. Bagaimana formasi CO2 disimpan di dalam, sorry, CO2 yang disimpan dalam formasi geologi di dalam tanah. Ini adalah upaya juga untuk mereduksi, mengurangi jumlah dari CO2 yang ada terakumulasi di atmosfer. Lalu ada juga kita bicara terkait dengan bagaimana proses sink, yaitu adalah bagaimana menghilangkan atau sequestration, melakukan penghilangan terhadap proses CO2, yaitu dengan adanya tumbuh-tumbuhan, tanaman, hutan, dan sebagainya, di mana proses CO2 itu sendiri menjadi source untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Nah, ini adalah beberapa hal yang ternyata eh, proses ini perlu kita ketahui untuk kita bisa lihat nanti proses mana yang akan kita tuju dalam proses kegiatan validasi maupun verifikasi. Ada 7 gas yang sudah diidentifikasi sebagai 7 gas yang berdampak pada gas rumah kaca yang utama ya, antara lain mulai dari karbon dioksida, metan, nitrit oksid, SF6, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara apa upaya kita, sebetulnya setelah kita ketahui hasil dari kegiatan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya yang menghasilkan emisi, tentunya perlu kita lakukan upaya untuk pengurangan. Nah, yang pertama adalah sebetulnya kita bisa melakukan avoidance, yaitu bagaimana tidak menjadi satu emisi, tidak menjadi satu emisi, yaitu tidak melaksanakan kegiatannya. Contoh misalnya, kita bicara rencana penanaman sawit dengan membuka lahan baru dari hutan misalnya. Nah, itu kan berarti akan terjadi penebangan pohon, penggundulan hutan, lalu penanaman sawit misalnya. Nah, itu adalah bentuk, kalau misalnya tidak dilakukan, itu adalah bentuk avoidance. Atau misalnya rencana penebangan hutan ataupun rencana penggundulan itu dilakukan upaya konservasinya sehingga tidak terjadi eh, deforestasi. Atau berikutnya adalah eliminate and reduce. Bagaimana kita bisa mengurangi dan mengurangi atau menghilangkan atau emisi yang mungkin muncul di dalam kegiatan kita berproses di perusahaan atau di organisasi. Kita kenal dengan ada namanya kegiatan energi efisiensi misalnya. Bagaimana perusahaan-perusahaan melakukan upaya untuk melakukan identifikasi peluang penghematan energi. Tujuannya apa? Dengan mengurangi konsumsi energi, tentunya akan berdampak kepada pengurangan emisi. Berikutnya juga ada contoh lain adalah switch and replace. Bagaimana kita menggantikan teknologi-teknologi yang mungkin sudah memberikan emisi tinggi, kita menggunakan teknologi dengan low carbon teknologi, ataupun kita melakukan upaya penggantian energi transition dan sebagainya. Mulai dari
kalau dulu ada batu bara, sekarang mungkin sudah bicara co-firing, ataupun kalau kita bicara dulu terkait dengan penggunaan energi dari fuel base, sekarang sudah menggunakan renewable energy dari PLTS dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah yang terakhir adalah bagaimana kita menghindari ini semua melalui offset, yaitu kita melakukan penggantian melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan, bisa renewable energy, ataupun bisa bentuk-bentuk pengurangan energi. Nah, ini adalah bentuk aksi mitigasi yang bisa dilakukan dalam melakukan kegiatan mitigasi untuk greenhouse gas-nya. Tipe-tipe untuk proyek reduksi, peningkatan, atau peningkatan serapan GRK. Jadi ada dua hal, ada emission reduction, ada removal enhancement. Kalau kita bicara emission reduction, ini banyak bisa kita lakukan melalui beberapa contoh berikut ini, mulai dari energi efisiensi, transisi energi, lalu teknologi, penggantian material, proses, dan sebagainya. Bahkan di beberapa kondisi kita bisa bicara terkait dengan eh, contoh pengurangan plastik. Plastik yang biasa kita gunakan, ternyata kalau bisa di-recycle, lalu akan menghindari penggunaan virgin oil kembali untuk menjadi nafta, sehingga nafta akan dibuat menjadi plastik kembali. Nah, ini adalah ada proses di mana kita tidak lagi menggunakan material yang utamanya tadi, sehingga tidak melakukan upaya digging lagi, tapi menggunakan source yang sudah ada untuk menghindari proses yang tadi. Nah, ada juga terkait dengan removal enhancement, kita bicara terkait dengan reforestation, wetland restoration, lalu methane capture, methane destruction, dan sebagainya. Jadi banyak sekali upaya-upaya yang bisa dilakukan, termasuk beberapa pengusaha sekarang sudah bermain di area misalnya terkait dengan sampah untuk mendapatkan methane capture. Mereka melakukan pembuatan PLTBG misalnya, biogas, pembangkit listrik tenaga biogas, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk yang bisa dilakukan sebagai aksi mitigasi dari proyek-proyek yang ada. Nah, sebetulnya Indonesia sudah mengatur bagaimana aturan main terkait dengan upaya untuk penurunan emisi karbon ini. Jadi mulai dari ratifikasi Perjanjian Paris, ini saya singkat saja karena kalau kita tarik lagi ke Kyoto Protocol bahkan sampai di COP13, Bali pun sudah punya declaration terkait dengan penurunan emisi. Tapi kalau kita kembali bahwa yang umum yang sudah diratifikasi adalah di Paris Agreement 2016. Indonesia menetapkan target NDC kita yaitu 29% dan atas usaha sendiri dan 41% dengan usaha dengan bantuan asing. Namun kita telah melakukan upaya pengetatan yaitu dengan menetapkan enhanced NDC. Nah, ini juga upaya dari pemerintah terkait dengan komitmen yang memang ingin diwujudkan sehingga melakukan pengetatan target untuk enhanced NDC ini. Nah, sementara ini yang sudah diatur di dalam sektor-sektor yang berada dalam lingkup NDC ini adalah antara lain energi, transportasi, limbah, industri, pertanian, dan forestry and land use. Nah, ini sektor-sektor yang sudah diidentifikasi dan masuk dalam sektor lingkup enhanced NDC. Nah, bagi beberapa perusahaan atau bagi rekan-rekan yang mungkin sudah mengetahui bahwa yang baru diatur sekarang untuk aturan main yang menjadi kewajiban itu ada di dalam masih dalam sektor energi, yaitu adanya namanya penetapan batas atas emisi. Itu terkait dengan pembangkit listrik tenaga uap. Lalu di Perpres nomor 98 itu tahun 2021 terkait dengan nilai ekonomi karbon ada tiga hal yang diidentifikasi yang menjadi krusial di sini adalah aksi mitigasi, ada adaptasi, dan nilai ekonomi karbon. Sementara untuk nilai ekonomi karbon sendiri kita bicara
terkait dengan bagaimana adanya perdagangan karbon, result based payment yang mungkin kita sering dengar. Ada contoh di Kalimantan Timur bagaimana hutan itu bisa mendapatkan pendanaan melalui skema result based payment. Lalu ada pungutan karbon atau pajak karbon, which is yang belum diterapkan. Kemarin sempat ditunda, yang mungkin tahun depan mulai akan ada pemberlakuan. Namun ini kembali kita akan menunggu hasil dari keputusan dari regulator dan mekanisme lainnya. Nah, untuk perdagangan karbon sendiri itu diatur di dalam mekanisme pasar, yaitu mulai yang tadi saya bilang, di sini adalah PTBAE PU. Apa itu PTBAE? PTBAE ini adalah petunjuk teknis batas atas emisi. PU-nya adalah pelaku usaha. Jadi bagi eh, bagi pembangkit-pembangkit yang sudah ditetapkan di dalam sektor ketenaga listrikan, mereka dikenakan kewajiban atas emisinya secara periodically, yaitu tahunan. Mereka harus mendaftarkan, lalu Dirjen Ketenagalistrikan akan menetapkan batas atas emisi untuk masing-masing unit pembangkit. Lalu mekanisme pasar lainnya adalah kita melakukan offset, yaitu offset emisi melalui SPE GRK. Jadi kita kenal namanya Sertifikat Pengurang Emisi Gas Rumah Kaca, atau kita kenal juga dengan namanya SPEI. Jangan keliru bahwa ini adalah dua istilah ini satu hal yang sama, yaitu Sertifikat Pengurang Emisi. Perdagangan bisa dilakukan apa namanya eh, pemasarannya melalui bursa karbon, yaitu melalui IDX, Bursa Efek Indonesia, ataupun bisa langsung, yaitu B2B. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau misalnya punya sertifikat pengurang emisi, nah, bisa dilakukan penjualan langsung ataupun terdaftar di bursa karbon. Nah, untuk kegiatan lain sebetulnya banyak regulasi pendukung, terutama untuk di beberapa perusahaan, mereka juga harus concern bagaimana melakukan disclosure terkait dengan informasi keberlanjutan. Kita kenal ada namanya laporan ESG report yang dituangkan dalam bentuk sustainability report. Ini diatur dalam POJK 51 2017, di mana eh, perusahaan itu harus punya punya kewajiban untuk eh, mengangkat isu sustainability report dan mendisklosur informasi apa saja yang dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana upayanya melakukan upaya penurunan emisi ataupun reduksi emisi. Lalu di 2000 yang SEOJK tahun sorry nomor 16 tahun 2021 ini juga terkait dengan bagaimana aturan terkait dengan pelaksanaan pelaporan informasi keberlanjutan ini diatur kembali. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam surat edaran OJK nomor 16 tadi, dari sekian banyak aspek yang perlu disampaikan, kita coba lihat di aspek emisi. Karena concern kita kan memang kita lagi membahas aspek emisi ini, bahwa di sini disampaikan jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya. Apa yang dimaksud ini adalah bagaimana perusahaan melakukan inventarisasi emisi. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi baseline emisinya seperti apa, hasil kegiatannya seperti apa, emisinya seberapa banyak yang memang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Lalu upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan, termasuk adalah mitigasinya. Jadi dari dari sekian banyak yang telah dilakukan, dari upaya-upaya itu juga harus teridentifikasi, tercatat, dan bagaimana bisa diidentifikasi hasil pengurangannya. Tentunya kegiatan ini memerlukan kompetensi khusus sehingga teman-teman bisa melakukan perhitungan bagaimana emisi perusahaan yang bisa sudah dihasilkan, mulai dari direct emission, purchase emisi elektrik dari purchase elektrik ataupun dari skop tiganya dari kegiatan aktivitas ke organisasi yang ada keluar. Nah,
Saya akan coba berikan ilustrasi sedikit terkait dengan perdagangan karbon untuk petunjuk teknis batas atas emisi untuk pelaku usaha. Jadi, masing-masing perusahaan ini, dalam hal ini adalah PLTU, dia akan membuatkan laporan emisi perusahaan, di mana informasi di dalam laporan emisi ini adalah bentuknya pernyataan GRK, pernyataan gas rumah kaca. Berapa klaim aktual emisi dalam tahun tersebut. Nah, itulah yang kita lakukan verifikasi. Jadi, di sini yang kita proses adalah verifikasi dari pernyataan GRK-nya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita melakukan verifikasi? Verifikasi yang kita lakukan berdasarkan ketentuan dari perusahaan. Sorry, dari regulasi, yaitu dari SDM. SDM telah menetapkan unit A ini memiliki kuota sejumlah 1.000 misalnya. Nah, berapa banyak dari pernyataan GRK ini, apakah sesuai 1.000, ada di bawah atau ada di atas? Nah, bagaimana kalau ada di atas? Berarti dia melebihi batasan yang sudah ditetapkan dari perusahaan dari regulator. Akhirnya dia punya opsi. Apakah nanti dia akan beli kuota batas atas emisi, dia akan membeli sertifikat pengurang emisi sebagai offset, atau dia akan kenakan pajak atau pungutan karbon. Nah, untuk yang ada di bawah, dia jatuhnya surplus. Nah, dia berarti punya kuota yang memang ti- apa namanya, belum belum ada allowance dari batasan, dia nggak sampai, berarti dia punya batasan, punya allowance untuk menjual kuotanya tadi. Disinilah transaksi nanti yang dimungkinkan terjadi, jual beli untuk kuota batas emisi tadi. Ini yang kita kenal dengan emission trading system. Untuk project, kita kenal namanya dokumen rancangan aksi mitigasi. Jadi, pelaku mitigasi atau pelaku usaha yang melakukan mitigasi ini membuat satu proyek-proyek. Namanya mereka akan tuangkan dalam dokumen rancangan aksi mitigasi. Contoh, Bapak Ibu membuat proyek pembangkit listrik tenaga surya. Dibuatlah dokumen rancangan aksi mitigasinya. Dokumen contohnya ada di dalam pedoman SPI, nanti di dalam lampiran, template-nya sudah ada, dibuatkan, akan muncul berapa klaim estimasi unit carbon offsetting-nya. Dari hasil power generated dari PLTS yang dihasilkan tadi, dikonversikan ke ton CO2, itu adalah serapan dari project yang eh, kita akan klaim. Tentunya setelah dikurangi project emission ya, kalau ada. Lalu inilah kegiatan ini yang kita validasi. Nah, tentunya di dalam proses validasi ini pun tidak sesederhana itu, karena memang mulai dari izin lingkungan, perizinan-perizinan terkait dengan izin berusaha, perizinan lingkungan, UKL-UKL, AMDAL, ataupun dampak sosial, konsultasi publik, dan sebagainya, itu tentunya harus sudah dipastikan dilakukan karena menjadi objek untuk dilakukan validasi. Nah, setelah validasi dilakukan, baru organisasi atau pelaku usaha dapat melakukan pembuatan LCAM atau laporan capaian aksi mitigasi. Nah, jadi ada dua bentuk laporan bagi pelaku proyek ini. Yang pertama, dia membuatkan rencananya dulu untuk divalidasi. Yang berikutnya adalah dia membuatkan laporan hasil dari kegiatan dalam bentuk laporan capaian aksi mitigasi. Lalu dia akan membuatkan pernyataan GRK-nya berapa banyak dalam hasil kegiatan apa namanya, proyek itu menghasilkan serapan CO2-nya. Itu yang akan kita hitung dan itulah yang nanti akan diverifikasi. Bagaimana kita verifikasinya? Kita tentunya nanti akan melihat sejauh mana dia melakukan pengukuran kesesuaian dengan metodologi, lalu juga bagaimana juga dia melakukan penempatan metering-metering yang memang sesuai untuk pengukurannya.
kalibrasi dari peralatan, tidak ada kesalahan perhitungan, transparan, dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya nanti akan masuk ke proses MRV, eh, atau monitoring, reporting, and verification dari KLHK, lalu sampai dengan penerbitan SPEI. Inilah sertifikat pengurang emisi. Disinilah terjadi transaksi jual beli SPEI tadi bagi perusahaan yang mungkin dia membutuhkan offset emisi, tentunya dia bisa membeli SPEI, surat sertifikat pengurang emisi Indonesia tadi, yang untuk dipakai sebagai offset. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi perdagangan karbon bagi perusahaan yang dikenakan kewajiban. Ada juga beberapa perusahaan yang memang secara voluntary melakukan inventarisasi emisinya. Salah satunya contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia diwajibkan atas permintaan pasar. Misalnya, dia akan ikut tender di Australia, sebut saja di Australia, dia misalnya ada persyaratan bahwa kegiatan yang dia lakukan itu harus net zero. Jadi semua aktivitasnya dia harus offsetkan sisanya. Dia setelah melakukan identifikasi emisinya, inventarisasi, baseline, dia melakukan upaya aksi mitigasinya sampai dengan dia ada sisanya. Nah, setelah sisanya ini nanti dia offsetkan melalui penerbitan SPE ini juga. Tujuannya adalah ya tadi pemenuhan terkait dengan eh, persyaratan dari buyer. Oke. Nah, ini ilustrasi yang tadi kita coba gambarkan seperti ini. Jadi ada perusahaan A, ini ada perusahaan B, ada perusahaan C. Perusahaan A tadi sudah punya batas atas emisi. Di sini dia ternyata melebihi batasannya. Akhirnya ternyata dia dikategorikan melebihi aturan main, yaitu dia defisit dari PT BAE. Sementara ada perusahaan B, dia ternyata berada di bawah posisinya dari batas atas emisi yang sudah ada. Sehingga dia punya allowance tadi. Disinilah transaksi jual beli kuota tadi. Tapi ternyata dalam prosesnya dia tidak cukup untuk memenuhi. Akhirnya dia bisa melakukan pembelian melalui sertifikat pengurang emisi dari perusahaan C yang ternyata dia telah melakukan upaya aksi mitigasi, lalu dijuallah dia ke bursa karbon. Nanti perusahaan A ini akan membeli dari bursa karbon. Untuk instrumen ini adalah Perpres 98 tahun 2021. Jadi kalau kita lihat di sini mulai dari Bapak Ibu nanti ini sudah coba kita samarikan, nanti bisa dieksplor kembali upaya pencapaian target NDC kita di pasal 5 terkait dengan aksi mitigasi perubahan iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim. Sementara penyelenggaraannya itu siapa aja, mulai dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, ada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Lalu di sini juga ada nilai ekonomi karbon. Dalam Perpres 98 ini juga kita bicara terkait dengan nilai ekonomi karbon, bagaimana pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui penyelenggaraan NEK, lalu pelaksanaan penyelenggaraan NEK-nya, lalu ada mekanismenya, ini yang tadi kita sudah bahas, ada perdagangan karbon, ada RBP, Result Based Payment, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, mekanisme lain sesuai dengan perkembangan iptek. Lalu juga terkait dengan bagaimana MRV dilakukan. Ada pengukuran, pelaporan, dan verification. Ini adalah proses bagaimana eh, kegiatan penerbitan SPE ini memang dikendalikan. Tidak serta-merta semua bisa menerbitkan karena memang diatur. Dan ini bicara terkait dengan transaksi keuangan, tentunya harus transparan, jelas, dan akuntabel. Ada SRN sebagai vokal poinnya di bawah KLHK, ada namanya Sistem Registry Nasional.
lalu ada juga sertifikat pengurangan emisi yang nanti dibahas di dalam pasal 60. Nah, kalau kita bicara bagaimana kaitannya eh, skema akreditasi di LVV. Jadi, kalau mungkin Bapak Ibu kenal, ada namanya lembaga penilaian kesesuaian, ada namanya lembaga sertifikasi. Nah, biasanya kita kenal ISO, misalnya produknya adalah ISO 9000, 14000, 45000 dan sebagainya. Itu adalah lembaga sertifikasi yang melaksanakan. Nah, kalau untuk kegiatan di informasi lingkungan untuk emisi GRK itu namanya adalah validasi dan verifikasi. Jadi kita di sini bicara terkait dengan mazhabnya di ISO 17029 yaitu lembaga validasi dan verifikasi. Kalau di ISO itu 17021 untuk labnya 17025. Nah, upaya yang dilakukan bagi lembaga lembaga validasi dan verifikasi, dia tentunya harus terdaftar karena di dalam persyaratan untuk melakukan validasi dan verifikasi itu harus dilakukan oleh lembaga validasi dan verifikasi yang sudah terakreditasi dan terdaftar di SRN. Jadi persyaratan itu yang harus akhirnya dipatuhi bagi pelaku usaha yang ingin menjadi lembaga validasi dan verifikasi, tentunya dia harus comply terkait dengan aturan main yang ada. Mulai dari ISO 17029, ada 14065 untuk informasi lingkungannya, lalu mulai spesifik ke kegiatannya, itu validasi dan verifikasi. Untuk badannya sendiri, yaitu lembaganya sendiri, itu menggunakan panduan ISO 14064-3. Nah, ada ada seri 140641 ini yang digunakan untuk organisasi dan 14062 ini adalah untuk project. Jadi ini adalah inventarisasi organisasi, sementara ini adalah untuk project. Lalu ini adalah ISO 14067 untuk carbon footprint dari produk. Nah, selain dari persyaratan-persyaratan ini, lembaga validasi dan verifikasi itu harus juga eh, mengikuti kaidah-kaidah yang ada di sini. Lalu persyaratan tambahan ini tentunya diatur juga untuk memastikan bahwa kesesuaian dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian, yaitu lembaga verifikasi itu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu, saya rasa kalau kita akan berkecimpung di dunia validasi dan verifikasi untuk gas rumah kaca, itu juga harus sudah familiar dengan seri ISO 14064 ini. Jadi ini detail standar ini cukup banyak, jadi nanti bisa dipelajari karena kami juga belajar cukup lama ya, kurang lebih 1 minggu untuk satu standar ini, ya 3-4 hari masuk ke des 2 atau des 3-nya. Jadi ini adalah proses yang serangkaian yang cukup panjang. Tapi bukan tidak mungkin untuk bisa dipelajari lebih cepat, tentunya bisa lebih cepat. Karena waktu dulu masih mungkin awal-awal pemahaman terkait dengan standar menjadi penting untuk pelaksanaan kegiatan validasi dan verifikasi ini. Dari tadi kita bicara validasi dan verifikasi, itu apa sih sebetulnya? Nah, kalau tadi kita bicara yang kita lakukan dalam proses validasi, itu adalah bagaimana kita melakukan eh, kesesuaian terkait dengan rancangan aksi mitigasi tadi. Rencana. Bagaimana rencana yang kita lakukan itu kita proyeksikan ke depan. Kita akan memprediksi proyeksi dari proyek yang akan kita lakukan. Mulai dari kesesuaian metodologinya, karena metodologi masing-masing akan punya metodologi yang berbeda. Contoh, kita bicara pembangkit listrik tenaga bayu,
pembangkit listrik tenaga surya misalnya, atau pembangkit listrik tenaga mini hidro misalnya. Itu sendiri dari secara metodologi perhitungan itu masing-masing sudah berbeda. Dia ada metodologi khusus, ada metodologi spesifik yang sudah ditetapkan dan bisa diacu, bisa digunakan, lalu bisa diadopsi sebagai perhitungannya. Ada namanya eligibilitas dari project. Nah, eligibilitas dari project ini adalah kegiatan project ini harus mengikuti kaidah apakah dia layak bisa dikategorikan sebagai project aksi mitigasi. Lalu berikutnya adalah kewajaran klaim GRK. Nah, ini kita cek juga berapa estimasinya. Tentunya tidak boleh berlebih. Kita akan menganut asas konservatif bagaimana klaim dari pelaku usaha yang mengajukan itu memang sudah sesuai atau eh, menganut paham konservatif tadi. Tidak berlebihan, tidak mungkin istilah kita mungkin tidak lebay. Lalu kewajaran asumsi, ini bisa jadi ada beberapa asumsi-asumsi terkait dengan kegiatan ini. Lalu kewajaran juga terkait dengan estimasi klaim. Nah, ini yang dilakukan dalam proses validasi. Jadi kita melakukan validasi terhadap rencana. Sementara verifikasi, nah kalau verifikasi kita prosesnya kita klaimnya ke belakang. Berarti kita melakukan verifikasi terhadap yang sudah berjalan. Jadi verifikasi ini adalah kita akan melakukan proses pemastian kredibilitas dari klaim informasi lingkungan tadi terhadap kondisi yang telah berjalan atau kita kenal mungkin istilahnya dengan ex post. Jadi kita akan memastikan bahwa hasil pengukurannya sudah sesuai dengan rencana pengukurannya, lalu capaian dari pemantauannya, bagaimana kesesuaian implementasinya, metodologi yang digunakan sudah tepat, lalu kesesuaian pemantauannya, bagaimana tekniknya, alat ukur yang digunakan, kalibrasi peralatannya, termasuk jumlahnya, karena nanti akan ada beberapa perhitungan yang terkait untuk mengkuantifikasi dari klaim GRK tadi. Nah, itu secara sekilas proses validasi dan verifikasi. Nah, tapi kalau kita bicara sebetulnya manfaatnya apa sih? Kalau kita bicara validasi dan verifikasi, sebetulnya yang pertama mungkin beberapa perusahaan akan concern terkait dengan persyaratan untuk perdagangan karbon. Kenapa? Karena ini jadi cuan langsung. Ini akan langsung menjadi benefit bagi perusahaan. Saat perusahaan berpikir untuk melakukan aksi mitigasi, mungkin ada yang sudah beyond compliance, dia berpikir bagaimana ekosistem organisasinya ramah lingkungan dan sebagainya. Tapi ada beberapa perusahaan yang tentunya dia tetap berorientasi pada keuntungan. Akhirnya dia akan berpikir melihat bahwa di sini ada peluang. Ternyata dengan kita melakukan pembuatan pembangkitan renewable energy, di mana kita sudah berkontribusi terhadap sumbangsih energi dengan sumber energi yang bersih, kita juga bisa mendapatkan benefitnya dari perdagangan karbonnya. Lalu berikutnya bisa jadi kepercayaan dan kredibilitas laporan emisi dan upaya mitigasi GRK, peningkatan efisiensi dan kinerja, tentunya dengan penghematan biaya. Kenapa penghematan biaya? Karena upaya yang kita lakukan dalam melakukan reduksi emisi akan sangat banyak berdampak pada penghematan biaya. Pengurangan peningkatan kinerja energi, bagaimana kita melakukan efisiensi, itu tentunya akan berdampak kepada penghematan biaya. Akses finansial ke kredit karbon. Nah, bagi beberapa perusahaan yang ternyata bisa jadi dalam pelaksanaan kegiatannya justru malah membutuhkan pendanaan atau green financing misalnya. Akan menjadi lebih mudah bagi perusahaan-perusahaan saat sudah punya concern ke arah apa namanya ke arah sustainability ya. Jadi contoh ada beberapa perusahaan yang misalnya sudah TBK atau sudah listed di bursa saham. Mereka tentunya akan diwajibkan melakukan annual report bahkan sustainability report.
Kewajiban mereka untuk mendisklosur upaya-upaya mereka, apalagi saat mereka sudah concern terkait dengan lingkungan, bagaimana recycle, reduce, recycle, reuse dilakukan, penghematan energi dilakukan, pengurangan emisi dilakukan, itu akan memberikan brand image kepada perusahaan bahwa perusahaan tersebut concern terkait dengan lingkungan. Ini yang tadi akan mendapatkan benefit pendanaan yang lebih mudah, pinjaman yang lebih ringan, dan tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan suntikan dana terkait dengan proyek-proyek yang mereka lakukan. Responsibilitas Responsibilitas dan transparansi terhadap kinerja lingkungan dalam perubahan iklim, juga dukungan untuk perubahan iklim global, tentunya bagi dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Green labeling yaitu karbon netral, ini juga bagaimana kalau perusahaan dengan menetapkan mereka adalah karbon netral, ini mereka mengklaim sendiri, mengangkat derajatnya, mengangkat reputasinya mereka bahwa mereka adalah perusahaan yang memang sudah go green. Nah, ini adalah contoh eh, lembaga penilaian kesesuaian, yaitu Sukovindo, yang telah comply, terakreditasi, terdaftar diakreditasikan. Jadi kita terdaftar di sana dengan nomor LVV 005, ditetapkan, diakreditasikan, lalu kita mendaftarkan juga di SRN. Jadi kita harus sudah terdaftar di SRN. Nah, untuk kegiatan akreditasi kita tentunya punya namanya ruang lingkup atau sektor code. Dalam sektor code ini tentunya nanti akan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nanti organisasi dalam hal ini misalnya Sukovindo melakukan kegiatan ini harus sesuai dengan lingkup dan sektornya. Apakah eh, kegiatan-kegiatan masuk di dalam ruang lingkup yang telah diajukan, apakah kompetensinya telah dimiliki, ada ada mulai dari combustion fuels, ada energi industri, waste handling, eh, volu, energi industri, energi demand, dan sebagainya. Ini adalah contoh ruang lingkup yang bisa diidentifikasi. Nah, berikut ini kita bicara terkait dengan bagaimana pedoman penyelenggaraan mekanisme SPI itu sendiri di Indonesia. Jadi kalau tadi secara mekanisme, secara besarnya seperti itu, dalam proyeknya itu tentunya ada namanya tadi eligibilitas. Jadi ini adalah salah satu bentuk persyaratan untuk aksi perubahan iklim. Apakah semua pembangkit renewable bisa didaftarkan? Ternyata tidak. Ada beberapa persyaratan, mulai dari aturan main yang tadi ditetapkan, eligibilitas tadi, kita harus cek kembali di dalam pedoman mekanisme SPI itu sendiri. Nah, contoh misalnya pembangkit renewable, geothermal. Ternyata di Indonesia sudah banyak pembangkit-pembangkit geotermal ternyata yang sudah cukup lama. Misalnya dari tahun 1960 misalnya. Apakah dia bisa masuk ke dalam bentuk aksi mitigasi? Nah, ternyata diaturlah di dalam peraturan perundangan, sorry, di dalam pedoman SPI ini ada persyaratan. Yang pertama mulai dari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Biasanya nanti kita akan bicara perizinan dan sebagainya ini sudah sesuai. Yang kedua, berlokasi di wilayah Indonesia. SPEI yang diatur di dalam pedoman ini, semua proyek yang ada di wilayah Indonesia itu harus didaftarkan di SRN. Tidak boleh langsung dijual langsung ke voluntary market yang ada di luar. Walaupun memang pada faktanya sebelum pedoman SPEI ini dibuat, beberapa perusahaan itu lebih banyak menjual ke voluntary market. Nah, untuk di Indonesia itu melalui SRN dan Bursa Efek Indonesia. Jadi sudah diatur sekarang bagaimana
transaksi kegiatan perdagangan karbon ini harus dilakukan di wilayah Indonesia. Tujuannya adalah yang pertama memang kita ingin mengejar NDC kita, National Determined Contribution di Indonesia agar bisa tercapai. Lalu berikutnya adalah bukan kegiatan business as usual. Nah, bagi beberapa perusahaan yang telah memiliki eh, apa namanya aktivitas yang sudah cukup lama, misalnya tadi pembangkitnya ini renewable energy, geothermal, tapi dia memang eh, geothermal ini dari 2000, sorry, dari 1960 misalnya. Itu dianggap sudah menjadi business as usual, bukan sebuah inisiatif ataupun bukan sebuah upaya atas dasar ingin melakukan aksi mitigasi penurunan emisi. Jadi memang dari dulu bisnisnya kan sudah berjalan. Nah, contoh misalnya dengan adanya informasi ini, Bapak Ibu berpikir untuk melakukan misalnya pembuatan pembangkit listrik tenaga sampah misalnya. Baru dimulai tahun 2020 misalnya. Nah, itu bisa dilakukan sebagai aksi mitigasi dan proyek bisa didaftarkan. Kita lihat lagi dari persyaratan berikutnya. Aksi mitigasi belum berjalan saat drum divalidasi. Ini adalah contoh aksi mitigasi yang memang sedang dalam proses. Contoh misalnya sekarang lagi banyak marak proyek PLTS ya. Ada PLTS 50 megawatt di sana sini dan sebagainya. Boleh nggak dibuat drumnya dulu? Silahkan Bapak Ibu. Jadi dokumen rancangan aksi mitigasinya silahkan dibuat terlebih dahulu, lalu divalidasi. Setelah itu baru nanti kita akan verifikasi di tahun-tahun berikutnya setelah eh, proyek berjalan. Atau yang C ini adalah aksi mitigasi telah berjalan 5 tahun sejak sebelum validasi. Jadi kalau sekarang proyeknya ternyata sudah berjalan di tahun 2020, nah kita sekarang di 2004 baru validasi, ini kita bisa masuk tuh karena eh, 2000 kalau tarik mundur ke belakang adalah 5 tahun, berarti itu adalah maksimalnya. Nah, untuk aksi mitigasi kehutanan ini telah berjalan sejak 31 Desember 2010. Jadi 1 Januari 2011 baru dianggap sebagai aksi mitigasi yang bisa berjalan. Lalu bukan karena adanya kewajiban atau regulasi. Nah, di sini juga ada persyaratan bahwa aksi mitigasi ini bukan menjadi satu keharusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dia ini adalah bukan kewajiban dan ini ada masih merupakan inisiatif untuk melakukan upaya aksi mitigasi. Lalu adanya hambatan pelaksanaan atau analisis hambatan. Contoh di beberapa perusahaan atau ada salah satu pembangkit yang pernah kita akses PLTM, pembangkit listrik tenaga mini hidro, justru ini posisinya adalah sekarang lagi rusak. Jadi pipa listriknya itu rusak patah karena adanya landslide, longsor, sehingga dia membutuhkan dana untuk melakukan perbaikan. Nah, ini ada termasuk analisis hambatan yang bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan. Atau misalnya PLTS dibangun karena memang di area tersebut tidak terjangkau jaringan listrik, misalnya yang sudah dibuat PLN, sehingga dibuat listrik secara lokal, off grid. Berikutnya ada menggunakan metodologi yang measurable. Nah, jadi ada dalam perhitungan untuk aksi mitigasi ini ada namanya metodologi yang digunakan. Ada 3 yang diakui oleh SPEI ini. Yang pertama disahkan oleh Ditjen PPI, yaitu dari KLHK. Berikutnya adalah
dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional, bisa dalam bentuk SNI dan sebagainya, lalu dikeluarkan oleh UNFCCC yang kita kenal seperti CDM dan sebagainya. Nah, ini adalah metodologi-metodologi yang bisa digunakan untuk perhitungan di dalam eh, klaim emisi GRK ini. Lalu berikutnya juga dia harus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini harus sangat terlihat bahwa upaya yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Lalu berikutnya juga telah dilaksanakan konsultasi publik. Nah, ini dipastikan bahwa proyek-proyek yang sedang berjalan ini sudah melalui ini semua. Nah, dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan untuk proses yang harus dilalui sampai dengan eh, terbitnya sertifikat pengurangan emisi ini. Jadi, mulai dari tahapan perencanaan, jadi pelaku usaha membuat draft, lalu draft ini nanti akan didaftarkan di SRN melalui tim MRV. Kalau sudah terdaftar, dia boleh mengajukan ke LVV atau lembaga validasi dan verification. Jadi di sini nanti akan beri kata melakukan kegiatan untuk dilakukan validasi. Hasil dari validasi akan menerbitkan laporan validasi dan opini. Jadi ada dua output dari kegiatan validasi ataupun verifikasi ini adalah laporan validasi atau laporan verifikasi, yang satu lagi nih opini. Baru dari situ nanti akan didaftarkan kembali ke SRN, disampaikan untuk direview oleh tim MRV dan akan diregister bahwa proyek ini sudah tervalidasi, dapat mengikuti program offset. Baru organisasi atau pelaku usaha melakukan monitoring dan pembuatan laporan capaian aksi mitigasi. Dari laporan capaian aksi mitigasi ini dibuat perencanaannya, dibuat pengukurannya, hasil perhitungannya, dan dilakukan verifikasi oleh pihak independen atau VVB, Verification Body, eh, direview, ditinjau kembali oleh tim MRV sampai dengan penerbitan sertifikat pengurangan emisi. Nah, dalam proses MRV ini adalah proses kontrol yang dilakukan oleh pemerintah atau regulasi untuk memastikan tidak terjadinya apakah itu money laundering, apakah itu kesalahan pengukuran, apakah permainan dan sebagainya. Karena di sini MRV menjadi wasit dari setiap kegiatan untuk pelaksanaan antara pelaku usaha dan lembaga validasi verifikasi. Baru setelah oke, kalaupun tidak oke, ini akan tektokan kembali sama LVV atau lembaga validasi dan verifikasi. Tidak menutup kemungkinan jika ada beberapa dokumen yang memang harus diperbaiki juga oleh pelaku usaha untuk kembali lagi ke lembaga validasi dan verifikasi, lalu di feedback kembali ke MRV sampai dengan hasil ini clear. Tapi kalau ternyata dari hasilnya bisa jadi kondisinya tidak memungkinkan untuk diterbitkan sertifikat pengurangan emisi. Jadi opini negatif yang keluar tentunya tidak akan sampai karbon kredit, tapi berhenti sampai di sini. Tapi kalau jika proses berlanjut dan semuanya sudah berjalan, approval sudah didapatkan, persyaratan semua sudah terpenuhi, baru kredit karbon dapat dikomersialisasi. Nanti akan terdaftar di SRN sebagai pencatatannya, lalu akan melantai di bursa untuk diperjualbelikan, Bursa Efek Indonesia, atau dilakukan penjualan secara B2B. Nah, ini di kanan ini adalah contoh aplikasi dan kuesioner yang akan diisi oleh pelaku usaha saat berikatan dengan lembaga validasi dan verifikasi. Tujuannya apa? Di sini nanti kita akan melihat sejauh mana kompleksitas dari organisasi
sebesar apa proyek yang sedang dijalankan, seberapa besar emisi yang dihasilkan, untuk kita akan hitung berapa main days yang diperlukan dalam proses kegiatan validasi maupun verifikasi ini. Sampai kita lakukan perikatan kontrak dan melaksanakan kegiatan lapangannya. Baik. Nah, ini itu tadi terkait dengan proses untuk verifikasi validasi project. Ada juga namanya validasi verifikasi untuk kegiatan yang ada di aksi mitigasi perubahan iklim pasal 929 MRV dan SRN PPI. Jadi di sini nanti ada juga selain kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam bentuk proyek tadi, ada juga yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk melakukan inventarisasi emisi GRK. Jadi dia akan punya database bagaimana sih profil perusahaannya saat ini, berapa emisi yang dihasilkan dalam 1 tahun dan dalam kegiatan ataupun aktivitasnya. Baseline-nya seperti apa dan upaya dia untuk melakukan mitigasinya seperti apa. Ini akan ditetapkan banyak sekali tools yang bisa digunakan. Tidak hanya ISO, ada juga contoh IPCC guidelines, ada juga GHG protokol dan sebagainya. Ini adalah upaya untuk perusahaan beberapa perusahaan yang punya concern untuk melakukan penurunan emisi. Baik. Nah, akhirnya perusahaan tadi pun bisa melakukan hal yang sama, tapi jika dia akan melakukan kegiatan untuk offsetting, dia tetap juga akan melakukan pembuatan drum, aktivitasnya, lalu pemastian metodologinya, validasi, lalu di aksi mitigasinya juga dia diverifikasi sampai dengan penerbitan sertifikat pengurang emisi. Dan dia bisa mengklaim dirinya adalah sudah net zero emission. Ini adalah contoh. Jadi banyak sekali nanti Bapak Ibu akan bisa ketemukan beberapa contoh metodologi yang bisa digunakan. Contoh di sini ini terkait dengan sektor Avolu, ada juga sektor pertanian. Bapak Ibu bisa berkunjung ke SRN, masuk di metode. Lalu juga berikutnya ini adalah terkait dengan metodologi perhitungan reduksi emisi. Jadi banyak sekali, mulai dari pemanfaatan lampu jalan, pengkondisi udara, hemat energi dan sebagainya, termasuk PLTB, PLTS dan sebagainya. Ada juga yang dari CDM atau UNFCCC. Lalu ini ada juga yang sudah ditetapkan, yang sudah dari Ditjen Ketenagalistrikan. Nanti bisa dieksplor. Ini misalnya adalah metode PLTS off-grid dan proses MRV. Nah, jadi nanti setelah kita melakukan kegiatan MRV tadi, penjelasannya seperti ini sebetulnya. Jadi tujuan dari MRV itu sendiri sebetulnya mengetahui capaian aksi mitigasi perubahan iklim akurat, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kembali kita menyampaikan bahwa yang menarik di dalam SPI dibanding dengan mekanisme voluntary scheme yang ada di luar itu adalah proses MRV ini. Jadi proses MRV inilah yang mahal karena ada pihak-pihak yang memang concern dan mereka juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya transaksi jual beli karbon ataupun angka yang kita perjualbelikan. Di dalam proses MRV ini nanti tim akan dibentuk oleh tim SRN. Mereka akan melakukan mulai dari pemastian terkait dengan emisi baseline, bagaimana pelaksanaannya,
lalu bagaimana pelaporan itu disesuaikan dengan template yang sudah dikemas sedemikian rupa, lalu memastikan juga kebenaran dari informasi yang ada dimuat dalam laporan. Bahkan angka-angka yang muncul di dalam klaim tadi, baik itu klaim dari pelaku usaha maupun dari verifikator ataupun dari VVB, itu justru juga harus sesuai dan harus tepat. Bisa jadi misalnya kesepakatan penggunaan angka di belakang koma, itu bisa jadi bahan diskusi juga karena nanti bisa terjadi dispute ataupun karena perbedaan angka tersebut. Nah, kalau dari tadi kita bicara SRN, SRN itu apa? SRN itu adalah sistem registry nasional. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, silakan bisa browsing di websitenya SRN. Lalu SRN ini merupakan eh, apa namanya focal point yang sudah dibentuk dari KLHK untuk menjadi hub dalam pencatatan dari aksi mitigasi dalam bentuk emisi karbon ini. Tujuannya antara lain mulai dari pendataan aksi mitigasi, sumber daya adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim, pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim, mulai dari adaptasi, mitigasi, pendanaan, teknologi, dan capacity building. Kenapa disebut pengakuan pemerintah? Karena di sini juga eh, tidak hanya transaksional saja, seperti yang dilakukan banyak pihak sekarang. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin mengklaim dia adalah punya aksi mitigasi yang ingin tercatat dan diakui, diapresiasi lah nanti di dalam oleh pemerintah dalam bentuk skema apresiasi. Jadi kalau tadi skema transaksional, ini skema apresiasi. Nah, dari situ eh, beberapa hal yang bisa ditingkatkan dari skema apresiasi bisa jadi mengangkat nilai di beberapa kegiatan. Contoh misalnya bagi Bapak Ibu yang kenal proper, penilaian untuk lingkungan hidup dari kegiatan apa namanya verifikasi yang dilakukan atas aksi mitigasi itu bisa dilakukan untuk mengangkat nilai proper. Nah, yang dilakukan untuk eh, apa namanya adaptasi verifikasi langsung dilakukan oleh SRN dan MRV. Jadi tidak menggunakan pihak independen atau LVV untuk skema adaptasi tadi, skema apresiasi. Penyediaan data dan informasi publik terkait dengan aksi dan sumber capaiannya, menghindari perhitungan ganda, double counting. Nah, ini menjadi hal yang penting karena kita bicara tadi transaksional. Jangan sampai dua kali klaim, bahkan tiga kali dan sebagainya. Beberapa perusahaan di bawah PLN misalnya, mereka sudah melakukan penjualan dengan skema REC, Renewable Energy Certificate. Nah, Renewable Energy Certificate ini adalah bentuk lain yang bisa dilakukan penjualan dari renewable energy. Jadi selain dia bisa diklaim dalam bentuk SPE, dia juga sebetulnya bisa dijual dalam bentuk REC. Nah, yang tidak boleh adalah bagaimana terjadi double counting. Kalau dia sudah dijual dalam bentuk REC, vintage berapa, durasi period mana, itu tidak boleh lagi diklaim sebagai bentuk SP ataupun sebaliknya. Oke, ini adalah informasi terkait dengan mandat dari SRN itu sendiri. Dia juga sebagai pencatatan pelaksanaan nilai ekonomi karbon, pencatatan satu data dengan fungsi yang tadi disampaikan. Jadi juga bahan penelusuran untuk pengalihan. Ada beberapa program yang kemarin sempat masih dari skema voluntary itu diberikan waktu untuk proses transisi masuk ke SRM.
Cuma waktunya sudah dibatasi 2 tahun dan itu sudah selesai. Jika ada pertanyaan, nah, apakah proyek-proyek yang saya miliki bisa masuk ke dalam program aksi mitigasi untuk mendapatkan benefit dari karbon? Itu ada KLHK memiliki namanya rumah karbon, rumah kolaborasi dan konsultasi iklim dan karbon. Jadi di sini kita bisa bertanya terkait dengan apakah metodologi ini bisa kita gunakan, apakah aksi mitigasi ini bisa kita klaim sebagai aksi mitigasi dan sebagainya dan sebagainya. Ini bisa diakses di Geraha Manggala Wana Bakti ya. Baik, baik. Saya rasa itu akhir dari eh, informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab ya, Bu Amalia. Iya, betul, Pak. Baik, Bapak Ibu, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ingin ditanyakan? Boleh langsung saja. Izin bertanya, Mbak. Boleh, silakan Mbak Elvilia. Sebelumnya terima kasih Pak untuk pemaparannya sangat sangat bermanfaat ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan saya, hmm, tadi ada dijelaskan terkait yang alur tadi ya Pak, yang alur alur perdagangan karbon kalau saya tidak salah tadi ada terkait drum drum itu ya Pak. Untuk drumnya itu apakah bagian dari proses klaim tadi ataukah drum ini baru disusun setelah kuota batas atasnya dinyatakan tidak melebihi kuota, Pak? Jadi apakah disusun setelah kita dinyatakan tidak melebihi kuota atau dokumen ini disusun dari awal dan kemudian untuk alur ini apakah berarti akan dilakukan rutin setiap tahun begitu, Pak? Oke. Jawab satu dulu, Bu Amalia, atau boleh langsung aja kali ya? Ya, boleh langsung aja, Pak. Baik, sorry, saya coba kembali ke yang tadi belakang ya. Iya, Pak. Jadi yang dimaksud tadi di sini, ini ada dua hal yang berbeda, Mbak. Oh, oke, baik, Pak. Jadi yang pertama ini adalah batas atas emisi. Ini yang kita kenal dengan emission trading system, di sini dengan carbon trading. Nah, apa yang dilakukan di batas atas emisi ini hanya membuat pernyataan GRK dalam bentuk klaim aktual emission reporting year ini untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kuotanya. Nah, beda halnya dengan project. Nah, kalau project kita harus membuatkan dokumen rancangan aksi mitigasinya dan kita membuatkan juga laporan capaian aksi mitigasinya. Itu yang dimaksud mungkin? Oh iya, iya, betul, Pak. Oke. Kemudian untuk alurnya berarti ini akan berulang setiap tahun ya, Pak? Nah, untuk batas atas emisi ini di eh, kebetulan saya tidak membuatkan materinya di sini. Eh, Batas atas emisi ini akan berulang setiap tahunnya dengan melakukan eh, dengan apa namanya? Regulasi nanti akan melakukan pengetatan terkait dengan batas atas emisi yang ada. Jadi misalnya PLTU tahun ini unit A misalnya dia 1.000. Tahun depan dia akan berkurang kuotanya, bisa menjadi sampai dengan 85%. Jadi maksimal. Jadi tahun depan bisa jadi kuota dari 100%-nya dari 1.000 tadi tahun depan itu menjadi 850 ton CO2 misalnya begitu, Mbak. Baik, Pak. Kemudian, maaf Pak, tadi kan PTBAE-nya ini kalau saya tidak salah ditentukan baru untuk sektor energi ya Pak. Berarti untuk sektor-sektor lain ini belum bisa masuk ke carbon trading ya Pak? Bukan tidak bisa masuk, tapi di sini yang sudah ditetapkan bahwa adanya pengaturan untuk batas atas emisi pelaku usaha ini baru di sektor ketenaga listrikan untuk sektor pembangkitan listrik.
bisa jadi misalnya nanti satu ketika mungkin industri semen nanti mungkin akan ditetapkan batas atas emisi dari industri-industri semen misalnya, atau di industri manufaktur dan sebagai atau di industri besi dan baja misalnya. Nah, ini kan akan kembali pengaturan dari kementerian dan lembaga terkaitnya. Misalnya di bawah perindustrian kah, di bawah siapa gitu kan. Oke, ya, baik Pak. Saya izin satu pertanyaan lagi Pak. Baik, Mbak, silakan, Mbak. Tadi di salah satu persyaratan aksi mitigasi perubahan iklim disebutkan terkait menggunakan metodologi yang measurable. Metodologi di sini adalah panduan untuk baseline ya Pak. Sorry, diulang pertanyaannya. Untuk metodologi di sini, ini maksudnya metodologi untuk perhitungan baseline ya Pak. Ya, bisa jadi untuk perhitungan baseline dan juga perhitungan emisi proyeknya, Mbak. Oke, untuk baseline-nya ini nanti akan berpengaruh ke mana ya Pak? Dan misalnya baseline kan sepertinya bisa berubah ya Pak. Nah, jadi kalau di sini baseline itu adalah acuan yang kita tetapkan untuk mulai berpijak. Contoh begini, saya sekarang mau ke Jogja dari Jakarta nih misalnya. Berarti base-nya dari mana nih? Dari Jakarta, apa dari Tangerang? Jakartanya mana? Jakarta Utara, Tangerang, atau Depok atau mana gitu kan? Nah, itu yang harus clear. Jadi kita bisa bisa menghitung bahwa kita sudah melakukan upaya penurunan dari satu titik A ke titik B itu tentunya ada pijakan pertamanya itu, Mbak. Oh iya, oke baik Pak ya. Kebayang ya. Jadi kita melakukan inventarisasi dulu posisi saat ini seperti apa, lalu kita akan melakukan upaya apa berikutnya. Nah, posisi saat ini itu yang kita tetapkan sebagai baseline-nya. Iya, oke baik. Baseline ini boleh berubah Pak. Eh, bisa berubah. Oke, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Eh, Bu Amalia, Ya, boleh boleh izin silakan. bertanya? Ya Pak, boleh silakan. Selamat pagi, Pak. Ini luar biasa sekali nih pemaparan yang Bapak sampaikan kepada kami. Nah, saya ingin memastikan, Pak, untuk perhitungan emisi ataupun gas rumah kaca sendiri, kan kita perusahaan masih bebas nih, Mas. Kalau untuk sekarang guideline-nya masih ada mungkin IPCC, kemudian sebagian perusahaan juga dia untuk yang di sawit misalnya itu kebanyakan menggunakan ISCC dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti dilakukan verifikasi oleh kita katakan untuk dari badan verifikasi yang independen, nah itu finalnya bergantung terhadap organisasi tersebut ada ataukah memang nanti ditetapkan oleh si lembaganya, Pak? Baik. Soalnya kan di organisasi mungkin saja dia bisa menggunakan IPCC, tapi mungkin ketika misalnya conversion faktornya itu lebih rendah misalnya di standar ISCC misalnya, nah itu pasti dia akan menggunakan standar faktor conversion faktor itu yang lebih rendah. Nah, jadi ini peran dari lembaga verifikasi yang independen atau validasi misalnya itu seperti apa, Pak? Baik. Nah, ini menarik, Mas. Jadi, yang Ya. pertama adalah kita akan kembali masuk ke dalam aspek tadi, eligibilitas dan adisionalitas. Oke. Nah, apakah metodologi yang tadi digunakan itu sudah diakui oleh SRM? Oke. Itu dulu nih. Jadi, Oke, siap. ada filtering, ada proses Hmm. filter di mana tidak semua bisa masuk ke dalam tadi proyek aksi mitigasi tadi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah metodologi yang digunakan sudah diakui, dapat acknowledge dari SRM. Nah, kalau sudah, berarti kita masuk ke tahap berikutnya. Berarti kita masuk ke perhitungan. Nah, Oke. kalau untuk proses perhitungan, tentunya kalau memang sudah diakui, nanti verifikator tetap akan mengacu kepada hal yang sama. Oke, Tinggal siap. dicek. Nanti verifikator yang akan melakukan pengecekan adalah apakah metodologi tadi sudah tepat penggunaannya dengan apa namanya
apakah ruang lingkup dan batasannya, apakah conditional base-nya, apakah tidak ada asumsi-asumsi yang perlu ditambahkan misalnya, dan sebagainya gitu. Siap, Pak. Mungkin satu lagi ya Pak ya. Ya. Terkait misalnya untuk lembaga yang terakreditasi tadi ya, yang untuk verifikasi ataupun validasi. Mhm. Nah, itu kita bisa pengecekannya langsung itu ke mana ya Pak ya? Soalnya kan ada beberapa lembaga misalnya lembaga yang seperti internasional mungkin ya PwC atau yang lain seperti itu. Kita bisa memastikan itu tadi di mana ya, Mas ya? Karena mungkin kan lembaga sertifikasi ada juga mungkin masa berlakunya, mungkin dia expirednya kapan, apakah sudah diperbaharui, itu updatingnya itu kita bisa lihatnya di mana ya? Lembaga validasinya ya Mas ya Yes, maksudnya. betul. Ah, betul, Pak. Oke, saya coba share screen ya. Ya, boleh, Pak. Yes. Nanti Mas bisa cek di websitenya. Oke. Sudah pernah masuk masuk website SRN Mas? Ah, belum, Pak, kebetulan. Ini ilmu, Nanti Pak. bisa masuk lembaga ini SRN ya. Oke. Klik SRN aja nanti bisa cari Hmm, banyak informasi yang ada di sini, termasuk tadi ada batas atas emisi dan sebagainya. Cuma ini masih belum ada nih, belum jalan karena baru akan. oke. Nanti bisa masuk ke lembaga validasi dan verifikasi di sini. Oke. Oke. Nah, setelah itu di sini bisa terlihat siapa saja atau lembaga validasi verifikasi mana yang sudah terdaftar di SRN. Nah, ini contoh. Yang pertama ada Mutu Agung Lestari atau MAL. Berikutnya adalah Scovindo, Oke. ada Tufnor, itu keren loh. Oke. Jadi baru ada 4 yang sudah terdaftar, begitu ya Mas. Oke, siap. Nanti, Pak. Oke, mungkin ini ya kalau secara tambahan satu lagi nih apa mungkin sharing ya. Secara global misalnya kita kan ada assessment mungkin yang relate sama sustainability salah satunya mungkin EcoVadis ya. Nah, untuk yang SRN sendiri ataupun yang ini tadi skema untuk SPIA ini kan di dalamnya juga ada reduction target ya seperti itu. Nah, salah satu yang mungkin diakui ataupun yang sudah integrate ataupun yang sudah apalah diketahui oleh sistem ataupun assessment dari EcoVadis salah satunya kan SBTI. Ya, Nah, ada nggak ini kira-kira ke depannya? Ini juga secara rating lah. Ini sama ataupun misalnya proyeksi ke depan. Ini dengan SBTI itu seperti apa gitu ya? Mas Sudarsono dari mana Mas? Saya dari industri turunan kelapa sawit kebetulan, Pak. Ya, baik. Jadi, ini menarik nih. Berarti Mas Sudarsono udah cukup tahu banyak ya. Ada SBTI juga dan sebagainya. Nah, ya, Pak. Jadi eh, relevansinya nanti terkait dengan kembali ke tujuannya perusahaan dalam penerapan, Mas. Oke. Misalnya tadi, kenapa menerapkan SBTI? Berarti perusahaan punya komitmen Hmm. untuk menurunkan emisi. Dia Hmm. menggunakan model tadi SBTI misalnya. SBTI, Science Based Target Initiative, Hmm. tujuannya apa? Agar lebih terarah dalam Yes, pelaksanaan betul. programnya, begitu ya Mas ya? Ya, betul, Pak. Nah, kenapa kenapa kembali lagi kalau kalau jadi auditor biasanya kan Hmm. kenapa itu akan muncul kembali. Ya, betul, Jadi Pak. kenapa pakai SBTI setelah pakai kenapa harus net zero? Nah, itu kan kembali lagi kepada ke perusahaan tuh. Perusahaan akhirnya sebelum terjun sampai menggunakan SBTI, dia punya komitmen dulu Hmm. apa yang ingin dia capai. Yes. Saya rasa dia dalam rencana jangka panjangnya sudah melihat potensinya. Misalnya, untuk bisa bersaing di masa yang akan datang, dia akan concern terkait dengan sustainability. Hmm. Akhirnya dia harus concern dengan bagaimana penurunan emisi juga dilakukan oleh perusahaan. Nah, akhirnya dibuatlah menggunakan model SBTI tadi. Tujuannya dia akan mencari benefit dari hasilnya.
hasilnya apa? Biasanya yang dia akan cari adalah reputasi dari disclosure yang memang dihasilkan dari SBTI tadi. Hmm. Dari disclosure tadi tujuannya buat dapat apa? Biasanya beberapa perusahaan ingin menarik investor Hmm. Betul. karena concernnya perusahaan terkait dengan apa namanya, perusahaan yang ramah lingkungan. Dia tahu, oh misalnya tadi misalnya Pak Sudarsono nih bergerak di bidang sawit, tapi concern terkait dengan apa namanya, peningkatan berkelanjutan itu Yes. banyak sekali yang sudah bisa dilakukan. Ibaratnya mengkompensate apa yang dilakukan terkait dengan apa nama upaya kita dari penurunan apa namanya menghasilkan emisi. Jadi akhirnya hal itu bisa juga menjadi cerminan. Yang kedua bisa juga karena tadi pendanaan. Dia ingin mendapatkan pendanaan, dapat suntikan dana segar untuk mengembangkan perusahaannya. Akhirnya dia akan mendapatkan kemudahan untuk green financing misalnya dan sebagainya. Oke, siap, siap, Pak. Oke, nanti kalau mungkin di SBTI ya kan untuk target sendiri itu kan dipublish ya secara ini di website ya. Nanti kalau misalnya kalau yang di sini ini apakah di apa juga ya di post secara di website dan sebagainya untuk targetnya, reduction target misalnya. Itu tergantung perusahaan, Mas. Oh, kalau Karena di kan websitenya sendiri Mas dari ini website mana? SP yang untuk yang mengurusi SPII ini Pak. Oh, beda. Jadi itu Oh, konteksnya adalah organisasi. Itu oke tadi siap. lebih ke voluntary base. Oke siap. Oke, SPI pun walaupun memang juga voluntary, tapi dia larinya ke nilai ekonomi karbon. Terjadi transaksional karena adanya apa namanya keinginan untuk melakukan transaksi sertifikat pengurang emisinya tadi. Betul. Jadi kalau SBTI tadi lebih kayak platform. Yes, betul Pak. Kita menggunakan ISO 9001 sebagai platform. Nah, itu adalah Betul. rumahnya lah ibaratnya seperti itu. Hmm. Oke siap Pak, thank you Pak penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu? Halo Pak, Ya, silakan Bu Erna. Pak mau nanya Pak, untuk yang tadi Pak ilustrasi mekanisme perdagangan karbon, bisa ke sana Pak slide-nya? Yang itu Pak, saya mau tanya, saya kurang update ya Pak ya, untuk batas emisi, batas atas, batas bawah itu, kalau kita mau lihat itu baiknya periodikalnya itu gimana ya Pak? Terus Mau yang kedua Pak, yang kedua sebagai misalnya kita masuk ke verifikasi ya Pak ya. Kita udah hitung nih Pak emisi kita reporting year-nya udah nih Pak terverifikasi. Misalnya kita pakai ISO 14064 ya Pak. Pelaporannya misalnya pakai GRI. Nah pas divalidasinya nanti ini baseline-nya apa Pak? Oke, Ibu di perusahaan apa, Bu? Kita mining services Pak. Di mining services. Batas atas emisi ini masih baru diterapkan di ini, Bu, di pembangkit listrik tenaga uap, Bu. Belum di Berarti tempat lain. kita berarti belum bisa masuk sana berarti kan Pak? Belum, belum dikenakan kewajiban ke sana, Bu. Berarti Nah, verifikasi kita itu based on ISO 14016 cukup 64 cukup Pak. itu. Jadi Oh, apa yang Ibu lakukan sekarang adalah bentuknya adalah voluntary. Misalnya begini, Bu. Ibu di mining itu melaporkan apa namanya? Inventory, oh, inventarisasi emisi Ibu sekarang. Jadi sekarang nih tahun 2023 lah misalnya yang sudah selesai ya Bu ya. Dari penggunaan energi untuk coal getting, overburden dan sebagainya itu sudah selesai semua. Kita punya data penggunaan fuelnya berapa, penggunaan listriknya berapa, berapa untuk genset, berapa buat operasional dan sebagainya. Akhirnya Ibu punya data nih Bu. Emisi saya tahun ini sekian. Oke Bu. iya Pak, iya. Nah, berikutnya tahun ini 2024 tentunya Ibu pengen emisi itu turun. Betul. Setuju ya Bu ya? Iya Pak. Nah, dari cerminan emisi 2023 tadi dibuatlah program Bu. Hmm.
Ibu buat program, sorry, Ibu buat program apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan emisi itu. Iya, Pak. Nah, ini Bu. Mm. Jadi yang apa namanya? Yang ingin Ibu lakukan nanti kemana arahnya? Apakah Iya, misalnya pengurangan energinya, apakah menggantikan pembelian listriknya, Bu, iya. dan sebagainya. Akhirnya dari baseline tadi Mm. tercerminlah nanti di akhir tahun 2024 kita bisa membandingkan apakah Betul. kita turun atau lebih lebih boros, lebih apa namanya lebih besar emisi yang dikeluarkan atau sekarang malah sudah tereduksi. Nah, program-program itulah yang menjadi tujuan target untuk penurunan emisi, Bu. Berarti Pak validasinya itu berupa apa Pak? Kalau verifikasinya kan udah ya Pak, kita pakai standar tertentu. Kalau validasinya Pak? Kalau di kalau yang Ibu lakukan dengan konteks organisasi itu namanya kita Hmm. membuat verifikasi organisasi, Bu. Hmm. Nanti Ibu akan dilakukan verifikasi organisasi. ah, Ibu akan misalnya diambil skop satu atau Iya. skop 2 atau skop satu dan skop 2 atau skop satu, skop 2 dan skop 3. Nah, bedanya apa? Memang bukan di sini sih bahasnya, Bu, ya, nggak akan cukup waktunya. Pak, itu maksud saya verifikasinya itu apakah harus dilakukan eksternal apa cukup internal expert kita Pak? Internal bisa, Bu. Cuma Oh, eksternal, bisa. kalau eksternal, Ibu nanti akan mendapatkan exposure yang lebih bagus, Bu. Oh, Kenapa? Karena nanti begini, Bu. Contoh misalnya, Ibu nanti membuat SR, Bu, Sustainability Report ya, Bu, ya. oh. Ibu membuat inventarisasi emisi, lalu diverifikasi oleh lembaga independen. Nah, itu akan mendapat nilai lebih Hmm. untuk penilaian SR-nya. Pak ini terus terang kan kita butuh ini kan sebenarnya untuk tender aja Pak, menang tender sejauh ini. Berarti mending pakai eksternal Pak ya. Untuk apanya nih, Bu? Tender Pak, dapat tender. Dapat tender, ya, terus gimana maksudnya? Kan kita harus melaporkan ini ya Pak ya. Nyediain laporan ini Pak. Salah satunya selain Hmm, kita yang tadi perdagangan karbon ya Pak. ya. Berarti kita baiknya punya eksternal ya Pak ya. Yang yang perlu Ibu punya adalah datanya dulu, Bu, inventarisasi emisinya. Sudah ada belum, Bu? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, terus yang Ibu yang dibutuhkan tadi untuk persyaratan tendernya apa, Bu? Nah itu Pak harus terverifikasi dan tervalidasi Pak. Nah ini Oke, kita kan berarti nggak ada tuh batas atas batas bawah. Berarti saya nggak perlu, Bu. Jadi jangan 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 hiraukan dulu yang batas atas batas bawah tadi, Bu. Karena tadi batas batas atas emisi itu hanya untuk sektor tertentu saja. Jadi yang dilakukan adalah dari laporan inventarisasi emisi yang sudah Ibu buat itu diverifikasi oleh lembaga independen begitu, Bu. oke oke Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Jadi nanti yang mungkin dimaksud oleh Ibu Erna nanti adalah output dari laporan verifikasi yang juga akan diterbitkan namanya opini. Angka apa namanya? Hasil dari verifikasi atas klaim yang sudah dilakukan oleh teman-teman di mining tadi. Oke Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya rasa ini menjadi apa namanya akhir dari sesi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang saya bisa sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan silakan jika butuh informasi lain tambahan atau bahkan butuh jasa dari kami dari Segovindo bisa menghubungi saya langsung nanti di kontak yang mungkin dari host ya. Di Ya, Baik, sekian mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Dikman untuk sharing dan penjelasannya. Ini ilmu dan insight baru untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita rangkum sedikit juga bahwa dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi karbon di Indonesia, pemerintah melalui KLHK mencanangkan suatu skema sertifikasi bernama SPI, Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia. Dengan adanya SPI ini, pelaku usaha didorong untuk melakukan aksi mitigasi perubahan iklim. Selain itu juga membantu Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 serta menciptakan pasar karbon di Indonesia. Persyaratan aksi mitigasi perubahan iklim ini terdiri dari pertama sesuai ketentuan perundang-undangan, yang kedua berlokasi di wilayah Indonesia, yang ketiga bukan kegiatan bisnis as usual, keempat menggunakan metodologi yang measurable, kelima kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan, dan keenam telah dilaksanakan konsultasi publik. SPI ini tersendiri terdiri dari dua tahap, yaitu pengukuran dan pelaporan, dan kedua verifikasi. Pada tahap verifikasi, lembaga verifikasi independen melakukan verifikasi terhadap hasil pengukuran dan pelaporan emisi GRK. Nah, untuk yang di sini salah satunya adalah Sukovindo. Jadi jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengurangan emisi GRK dilakukan memenuhi kriteria SPI, maka pelaku usaha akan memperoleh sertifikat SPI. Sertifikat ini dapat diperjualbelikan di pasar karbon, dan untuk di Indonesia sendiri ada di bursa karbonnya, ada di IDX, atau bisa langsung B2B. Baik, sebagai informasi juga Bapak Ibu, presentasi hari ini dan sertifikatnya akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu juga untuk peserta hari ini yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dikman untuk waktunya. Sampai bertemu di acara ICSP selanjutnya di bulan Juli. Saya izin tutup Zoom-nya Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.